Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai eh, analisis SWOT ya. Jadi SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Nah, analisis SWOT ini merupakan analisis kelayakan dan penyusunan rencana bisnis ya. Analisis SWOT ini ya merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif ya atau memberikan gambaran seperti itu ya. Analisis SWOT ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan ya. Kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Nah, analisis SWOT ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan ya, sehingga dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Itu ya sebagai proses pengambil keputusan untuk menentukan strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan. Nah, analisis SWOT ini ya terdiri atas 4 nih, yang di awal sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, strength ini eh, merupakan atau artinya situasi kondisi atau menggambarkan situasi kondisi kekuatan ya. Strength ini kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini gitu ya, pada saat dilakukan analisis atau penelitian ya. Kemudian ada weakness. Nah, weakness ini ya, weakness ini merupakan situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi ya atau program saat ini ya. Nah, kemudian yang ketiga opportunities. Nah, opportunities ini situasi atau kondisi peluang ya yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan atau eh, program lah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir trade ya. Trade ini merupakan atau menggambarkan situasi ancaman bagi organisasi atau perusahaan yang datangnya itu dari luar ya, dari luar organisasi atau perusahaan ya dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Nah, eh, sorry. Oke. Ya. Nah, ini beberapa definisi menurut para pakar ya terkait dengan analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 2023, analisis SWOT itu adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi dalam proyek atau organisasi atau perusahaan ya atau sebuah badan usaha bisnis ya, yaitu untuk mengevaluasi lini-lini produk itu sendiri maupun lini-lini produk dari pesaing ya. Kemudian menurut Rahmat tahun 2014, nah analisis SWOT ini adalah alat untuk menganalisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Nah, mengapa dikatakan mungkin? Karena ini juga sebagai perencanaan ya. Nah, analisis SWOT ini didasarkan apa agar dapat memaksimalkan kekuatan atau kekuatan dan peluang. Nah, ya.
yang secara bersamaan ini dapat meminimalkan kelemahan maupun ancaman. Jadi menganalisis apa memaksimalkan lebih dari analisis ini maka untuk eh, apa menjadikan strategi ya, kekuatan dan peluang itu dijadikan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman. Begitu kesimpulan yang saya simpulkan ya. Nah, tujuan dan manfaat daripada analisis SWOT yaitu menurut Fahmi ya, penerapan SWOT pada perusahaan ini bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Nah, ya, jadi sehingga dengan penempatan analisis SWOT ini dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, ya, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan lainnya itu diperlakukannya analisis SWOT adalah eh, di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut toh. Nah, atau yang lebih dikenal dengan istilah daur ulang hidup daur ulang hidup produk ya. Daur hidup produk. Nah, seperti itu. Nah, dalam daur hidup produk nih ya, fase pasang surut tidak bisa dihindari ya dan ini mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Nah, lalu dengan analisis SWOT ini, bagaimana analisis SWOT dapat membantu pengusaha mengelola risiko yang muncul selama siklus eh, daur hidup produk, yaitu dengan mengidentifikasi ancaman dan kelemahan sehingga dapat disusun langkah antisipasi untuk menjaga kelangsungan daur hidup produk. Nah, ya. Jadi analisis SWOT ini tidak hanya digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sebuah usaha, tapi juga untuk membantu wirausahawan memahami bahwa setiap produk yang ditawarkan akan mengalami fase pasang surut tadi, ya. Atau eh, ya fase pasang surut dalam daur hidup produk. Nah, dengan melakukan analisis SWOT ini, maka pelaku usaha akan dapat menyusun strategi ya yang tepat untuk menghadapi setiap tahapan dalam siklus produk ya. Adapun manfaat atau kegunaan analisis SWOT yaitu satu, analisis SWOT ini mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi yaitu strength, weakness, strength kekuatan, weakness ini kelemahan, opportunity ini peluang, dan threat itu ancaman ya. Dari 4 dimensi ini, sehingga pengambil keputusan ini dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif ya, secara lebih menyeluruh. Nah, dan yang kedua, manfaat yang kedua ini analisis SWOT dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan pada jangka panjang ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu analisis SWOT ini mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder ya yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerja ya kerjasama yang saling menguntungkan ya dan yang manfaat yang keempat yaitu analisis SWOT ini dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat program progress report ya dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Nah, sebuah perusahaan ini ingin misalnya ya sebagai ilustrasi ya, sebuah perusahaan itu ingin mengembangkan usahanya ke wilayah baru ya dalam
kurun waktu 5 tahun ke depan misalnya ya, seperti itu. Nah, sebelum mengambil keputusan, perusahaan itu melakukan analisis SWOT. Ya, untuk apa? Untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimilikinya. Lalu pertanyaan, mengapa sih penting analisis SWOT ini? Penting ya, karena untuk membantu menyusun strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Internal perusahaan maupun eksternal dari perusahaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian pengertian analisis SWOT ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi pengertian analisis SWOT ini terkait dengan strength atau kekuatan. Eh, ini strength atau kekuatan ini merupakan sumber daya ya. Kekuatan itu apa ya? Bentuknya sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain ya. eh, yang relatif ya terhadap pesaing dan kebutuhan pasar ya terhadap pesaing maupun kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Nah, strength atau kekuatan ini adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar ya. Nah, kekuatan ini itu dapat juga apa ya terkandung di dalam sumber daya keuangan ya atau juga kekuatan itu bisa ada pada citra kepemimpinan, citra perusahaan, citra pasar, kemudian hubungan pembeli dengan pemasok, dan banyak faktor lain ya. Nah, faktor kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini ya merupakan kompetensi khusus ya, kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada eh, pemilikan keunggulan komparatif ya, yang berakibat kepada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Jadi eh, perbandingan keunggulan ya di oleh unit usaha di pasaran ya. Nah, nah sumber keterampilan yang saya maksud tadi yaitu seperti produk andalan ya dan faktor pendukung yang membuatnya lebih kuat ya daripada pesaing itu ya. Jadi produk andalan itu. Juga produk produk andalan itu mampu memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan yang akan dilayani oleh suatu usaha ya atau ya suatu usaha seperti itu. Nah, kalau weakness ini kan kelemahan ya. Jadi weakness atau kelemahan ini merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif dari perusahaan atau organisasi. Nah, fasilitas atau sumber daya keuangan atau kapabilitas manajemen atau keterampilan pemasaran misalnya seperti itu atau citra merek dari perusahaan ini eh, dapat menjadi sumber kelemahan loh ya. Jadi dapat menjadi sumber kelemahan. Nah, jadi dalam praktik berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan itu bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, kemampuan atau juga bisa dilihat dari kemampuan manajerial yang rendah atau keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar atau produk yang tidak apa ya tidak atau kurang diminati seperti itu eh ya kurang diminati oleh konsumen tentu saja ya eh atau calon atau apa ya tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai lah seperti itu ya.
Nah, kemudian yang terkait dengan opportunity atau kesempatan peluang, ini peluang merupakan situasi ya, situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini penting ya, merupakan salah satu sumber peluang ya. Jadi kecenderungan adanya peluang gitu kan kita bisa memprediksi. Nah, kemudian juga identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan ya. Kemudian juga perubahan pada situasi persaingan atau peraturan atau perubahan teknologi serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Nah, faktor peluang ya, faktor peluang merupakan apa ya? Faktor peluang itu faktor peluang itu adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan ya bagi sebuah bisnis. Kemudian yang keempat adalah trade. Trade, trade itu tulisannya trade. Eh, ya. Trade atau tantangan atau ancaman ya. Nah, ini merupakan situasi yang penting ya, tidak situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi ya. Nah, ancaman ini merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan oleh organisasi ya. Jadi seperti masuknya pesaing baru, kemudian lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok, pemasok penting ya, yang penting gitu ya. Kemudian perubahan teknologi ya, serta peraturan baru atau yang direvisi, ini dapat menjadi ancaman ya bagi keberhasilan perusahaan. Nah, ancaman ini merupakan kebalikan dari pengertian peluang ya. Jadi kebalikan dari pengertian peluang dengan demikian ya dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. Nah, ya jika tidak diatasi maka ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan ya baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Nah, nah ini strength nih ya. Eh, strength dapat kalian baca. Eh, ya. Strength ini dalam analisis SWOT ini menggambarkan keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, seperti apa? Misalnya strength ini kekuat kualitas manajemen, kinerja tim, atau keunikan produk, atau sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki itu bisa eh ya uang ya, modal ya seperti itu. eh, Juga peralatan dan sebagainya itu sumber daya yang dimiliki, kemudian metode, nah ya. Nah, mengapa ini penting bagi pelaku usaha untuk mengenali dan memanfaatkan aspek strength ini? Mengapa eh, penting bagi pelaku usaha untuk mengenali faktor strength, faktor kekuatan ini? Ya, karena apa? Agar keunggulan yang dimiliki ini dapat dimaksimalkan sebagai nilai jual dan pembeda dari pesaing atau kompetitor ya. Seperti itu. Karena fokus pada keunggulan, keunikan, dan kekuatan yang dari faktor internal bisnis ini ya. Nah, eh, sebagai contoh ya, untuk melihat keunggulan itu, maka ad- ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi referensi ya atau rujukan
untuk melakukan analisis strength ya dalam jawabannya bisa ditulis ya. Nah, misalnya kalau akan melakukan penelitian atau analisis SWOT gitu ya. Itu dapat ditulis tuh di misalnya kalian mau ini menganalisis gitu atau meneliti ya dapat ditulis di kertas warna-warni ya yang punya perekat di salah satu sisinya itu kan biasa kan apa namanya ya kertas warna-warni itu. Nah, lalu dicatat tuh apa keunggulan bisnis kamu dibanding kompetitor. Dicatat itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui nih apa kelemahan keunggulan kita nanti diketahui juga apa sih kelemahannya kan seperti itu supaya bisa memperbaiki kelemahannya kemudian meningkatkan dari keunggulan yang kita miliki. Kemudian juga bisa dicatat juga apa yang dikatakan konsumen mengenai keunggulan produk layanan. Nah, itu jadi pengusaha ini harus ada nih catatan kecil seperti itu ya. Karena ya, kertas warna-warni itu ya, karena kan biasa saran masukan-masukan itu muncul ya tanpa kita duga gitu ya, makanya perlu dipersiapkan. Kemudian juga ada pertanyaan juga yang apa yang bisa membuat perusahaan Anda itu agar lebih baik dari perusahaan lainnya. Nah, ya, nanti kan barangkali ada masukan-masukan atau kalau enggak kita menggali gitu pada pengunjung gitu ya. Kemudian aset apa yang unggul pada bisnis yang kita miliki dibanding kompetitor. Nah, itu kan jadi catatan kecil ya untuk semacam notebook lah gitu ya. Kemudian keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan kita dibanding kompetitor. Nah, itu jadi harus fokus ya, harus fokus pada keunggulan, kemudian eh, untuk me, apa namanya dari pertanyaan-pertanyaan ini maka akan mengetahui eh, bagaimana kita harus memperbaiki apabila eh, kalah saing. Nah, seperti itu ya. Kemudian weakness. Nah, weakness ini, nah kalian bisa baca juga. Saya hanya mau menjelasin ya. Jadi weakness ini bukan cuma ya. Jadi kalau kita melihat ini bukan cuma keunggulan dan keunikan ya yang dicatat ya. Nah, jadi ini juga kelemahan, kelemahan juga dicatat kelemahan kita ya. Nah, kemudian, nah kalau eh, terkait dengan pertanyaan ya untuk mengetahui apa sih kelemahan kita dibanding kelemahan lawan gitu ya. Ada juga pertanyaan ya. Jadi yang terkait dengan elemen weakness itu misalnya apa yang bisa bisnis apa yang bisa bisnis kita ini tingkatkan. Nah, apa itu ya? Ini kan terkait kelemahan, bisa tidak ditingkatkan dari kelemahan yang ada. Kemudian apa yang membuat konsumen tidak puas dengan bisnis kita ini, ya? Nah, itu menjadikan kelemahan. Terus di bagian mana bisnis kita ini tertinggal dari eh, kompetitor atau pesaing, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pengetahuan atau sumber daya apa saja yang eh, menyebab ya apa yang dari bisnis kita ini tertinggal jauh dari kompetitor ya, yang bisnis kita ini tertinggal jauh dari kompetitor misalnya. Jadi pengetahuannya seperti apa gitu ya. Jadi harus update pengetahuan. Nah, jadi dalam analisis SWOT khususnya weakness ini ya, weakness ini merujuk pada berbagai keterbatasan internal ya, seperti kurangnya keterampilan manajerial, terus lemahnya kemampuan pemasaran, atau terbatasnya fasilitas produksi. Nah, pertanyaannya, mengapa penting bagi sebuah bisnis untuk mengenali dan mengevaluasi dari kelemahan ini? Ya, mengapa? Ya,
Eh, karena supaya perusahaan ini dapat menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kan seperti itu. Hmm. Kemudian opportunity atau peluang. Ya, peluang ini kalau dalam apa namanya eh, dalam apa grafik ya grafik analisis SWOT itu peluang itu merupakan garis horizontal ya. Jadi yang vertikal itu apa namanya eh, yang horizontal itu yang vertikal itu berarti semua dari lingkungan ya, dari luar, faktor lingkungan. Kalau yang horizontal itu faktor internal, internal ya. Nah, nanti dapat saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, terkait dengan opportunity atau peluang atau kesempatan ini, kalau kita mau melakukan penelitian, maka harus membuat pertanyaan dan untuk bisa menjawabnya sendiri. Ya, pertanyaannya apa misalnya? Nah, pertanyaan gini, terkait dengan opportunity ya atau kesempatan. Karena apa sih yang bisa eh, bisa oleh perusahaan kita ini ikuti tren seperti apa? Yang kita bisa mengikutinya gitu loh ya. Nah, kemudian galilah kemampuannya apa yang bisa untuk menjawab ini semua ya. Kemudian yang kedua misalnya gini, eh, terkait dengan opportunity kan ini kan juga menggali kekuatan kita ya. Dari kekuatan kita, apakah kita mampu menyambut peluang ya. Jadi kekuatan apa yang bisa menambah nilai atau value bisnis di mata konsumen, nilai bisnis kita di mata konsumen. Ah, kekuatan apa yang bisa menambah nilai bisnis di mata konsumen? Nah, itu digali. Nah, kita gali ke dalam ya, karena eh, eh, peluang ini harus menggali ke dalam ya untuk eh, apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawabannya ada di dalam diri organisasi atau bisnis kita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan opportunity ini untuk menjawab untuk eh, supaya kita bisa melakukan evaluasi diri ibaratnya seperti itu ya, maka harus bisa menjawab pertanyaan peluang apa yang bisa eh, oleh perusahaan kita ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Peluang seperti apa yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam analisis SWOT eh, di apa khusus dalam aspek opportunity atau peluang ini ya. Ini mengacu pada kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha. Nah, salah satu bentuk peluang yaitu ketika terjadi perubahan teknologi yang dapat mendukung efisiensi produksi. Nah, mengapa penting ya bagi perusahaan untuk mengenali dan merespon peluang semacam itu ya? Nah, yaitu agar perusahaan ini dapat mengambil tindakan strategis untuk memperkuat posisinya di pasar, ya, seperti itu. Nah, Eh, dan peluang nih dalam lingkungan bisnis ini sering muncul ya dari kecenderungan seperti meningkatnya kebutuhan konsumen, seperti itu ya. Kemudian adanya perubahan gaya hidup di masyarakat ya, atau perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, eh, pertanyaannya bagaimana perusahaan seharusnya menyikapi peluang-peluang ini? Bagaimana? Yaitu dengan cara menyesuaikan strategi dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Seperti itu ya jawabannya. Nah, kemudian berikutnya yaitu ancaman atau threat ya. Nah, ini merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan ya dalam lingkungan perusahaan nih, ancaman ya. Nah, ancaman ini merupakan pengganggu utama bagi posisi
saat ini atau sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Nah, adanya peraturan-peraturan pemerintah ya yang baru atau yang direvisi. Nah, ini juga dapat menjadi ancaman bagi kesuksesan perusahaan ya. Ya, ada perubahan aturan. Misalnya perubahan aturan apa? Perubahan aturan penggajian ya, UMR-nya naik, kayak UMR daerah naik, terus apa lagi? Nah, seperti itulah sebagai contoh satu aja contoh yang saya contohkan. Nanti bisa kalian mencari contoh sendiri lah ya. Nah, jadi elemen threat ini atau elemen ancaman ini ya, ancaman ini kan dari luar ya. Dan ini tidak bisa nih diprediksi kejadiannya. Nah, jadi kasus dari elemen trade ini sering terjadi di dunia bisnis dan banyak persaingan ya atau kompetitor. Nah, ya. Jadi hmm, pertanyaan terkait dengan trade ini untuk menggali informasi ya sehingga kita bisa pada akhirnya menganalisis SWOT itu ya. Maka pertanyaan yang dapat digali yaitu ini pertanyaan digali dan untuk menjawabnya ya, kita buat pertanyaan sendiri, kemudian kita akan menggali jawabannya itu ya. Seperti misalnya pertanyaan, perkembangan apa yang potensi menjadi ancaman untuk perusahaan kita atau perusahaan kalian ya. Perkembangan apa yang bisa menjadi potensi ancaman ya. Apa kira-kira ya. Kemudian hambatan yang sekarang sedang dihadapi. Nah, itu apa hambatan yang sekarang sedang dihadapi? Nah, harus digali secara jujur hambatannya apa. Kemudian bagaimana juga dengan tren pasar eh, eh, apa namanya bisnis yang di tren pasar yang terlewatkan bagaimana? Kemudian apa lagi ya? Hal apa yang telah dilakukan oleh pesaing bisnis kita ya? Hal apa? Kita perlu menggali informasi itu untuk kita bisa melakukan antisipasi daripada ancaman ini. Nah, kemudian apakah ada perubahan dari pemerintah terkait dengan mungkin regulasi ya yang bisa mengancam perkembangan bisnis? Ya, bisa regulasinya kenaikan pajak ya, yang memberatkan seperti itu. Nah, ini contoh sederhana dalam melakukan analisis SWOT nih ya, dapat kalian baca sendiri, tidak perlu saya baca ulang ya. Terkait dengan weakness juga nih ya. Jadi dapat kalian baca sendiri terkait dengan weakness. Nah, jadi weakness ini merupakan kelemahan ya. Seperti kelemahannya itu apa saja? Misalnya, staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Jadi skillnya belum baik lah seperti itu ya. Nah, itu merupakan kelemahan tuh, kelemahan dari dalam perusahaan ya. Kemudian perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Nah, itu juga kelemahan yang ada di dalam perusahaan kita. Kemudian cash flow ya. Cash flow ini kadang-kadang tidak lancar. Cash flow itu perputaran uang ya di dalam perusahaan itu sendiri. Perputaran uang yang tidak lancar. Contohnya apa ya? Harusnya dengan uang yang ada bisa untuk nambah modal seperti itu ya, mampu membayar karyawan, tidak ada kendala gitu ya. Jadi eh, eh, ini kalau kelemahan ini biasanya yang terjadi cash flow-nya nih tidak lancar ya, perputaran uangnya tidak lancar. Nah, di mana letaknya masalah yang tidak lancar? Harus digali seperti itu ya. Kemudian lokasi kantor, ini letaknya di tempat yang kurang strategis. Wah, ini ya, ini penting juga kalau lokasi kantor atau lokasi tempat usaha letaknya di tempat yang tidak strategis, maka tidak akan dilihat oleh masyarakat, ya, tidak akan dilihat oleh masyarakat, ya, sehingga apa ya, masyarakat tidak mengenal gitu ya. Jadi kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Nah, kalau tak dikenal, ya tentu saja produk yang ditawarkan tidak akan laku terjual, ya. Misalnya di tempat-tempat yang sepi seperti itu ya. Jadi, identifikasi weakness ini dalam analisis SWOT ini dapat membantu eh, wirausaha mengenali area internal yang masih perlu diperbaiki, ya, terkait dengan kelamaannya. Jadi fokusnya adalah pada aspek-aspek internal yang bisa menjadi hambatan bagi perusahaan atau bagi pertumbuhan bisnis. Namun ya, tidak semua aspek itu masuk ke dalam kategori weakness. Nah, yang masuk dalam kategori weakness itu ya misalnya, itu kan weakness kan kelemahan ya. Jadi kurangnya promosi yang membuat konsumen ini tidak mengenal produk. Nah, ini bisa menjadi bahan untuk apa menggali ya informasi. Kemudian stok bahan baku misalnya yang sering terlambat karena keterbatasan dari apa ya supplier supplier. Kemudian minimnya pelatihan bagi karyawan dalam meningkatkan keterampilan. Nah, ini jadi perlu dipikirkan oleh para wirausahawan untuk menganggarkan bagi pelatihan karyawannya untuk meningkatkan skill ya atau keterampilan. Kemudian fasilitas produksi yang masih terbatas dan belum modern. Nah, ya. Jadi kalau yang modern tentu saja misalnya dengan biaya yang kecil, modal misalnya ya BBM yang kecil mampu menghasilkan atau dengan modal yang kecil mampu menghasilkan produk output yang banyak dan berkualitas, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dalam analisis SWOT weakness ini, faktor internal yang dapat menghambat kemajuan usaha atau kelemahan ini ya perlu diidentifikasi. Faktor penghambat atau kelemahan ini perlu diidentifikasi sejak awal ya, agar apa? Agar pelaku usaha dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat. Namun tidak semua hal itu mencerminkan unsur weakness. Nah, apa saja yang mencerminkan unsur-unsur dari weakness dalam analisis SWOT? Yaitu misalnya keterbatasan modal ya yang membuat pengembangan usaha menjadi terhambat. Kurangnya pengalaman manajemen dalam mengelola operasional bisnis, misalnya seperti itu ya. Juga kualitas produk yang masih di bawah standar pesaing. Nah, ini nanti ditinggalkan oleh konsumen. Kemudian bagaimana dengan proses yang belum efisien atau proses produksi yang belum efisien sehingga menyebabkan keborosan atau pemborosan biaya kan seperti itu. Tadi oh, balik lagi ya. Nah, kemudian berikutnya ada opportunity atau peluang. Nah, ini peluang ini ya ada yang informasi yang perlu digali itu yaitu sektor yang ditekuni ini sedang mengalami kenaikan misalnya peluangnya itu untuk peluangnya jadi sektor yang sekarang perusahaan tekun ini sedang mengalami kenaikan. Nah, itu merupakan peluang untuk lebih ditingkatkan lagi ya apa namanya keuntungannya atau pendapatannya. Nah, kemudian juga yang menjadikan peluang juga digali nih, apakah pemerintah ini sangat mendukung ya perusahaan lokal seperti perusahaan kita misalnya. Kemudian eh, bisnis itu ya belum ada pesaing ketat dalam sektor yang ditekuni misalnya. Kemudian juga hanya dengan modal yang rendah, jadi bisnis ini bisa dimulai dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi opportunity ini dalam studi kelayakan usaha menunjukkan faktor luar ya.
yang memberi kemungkinan untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Tapi ya penting untuk membedakan mana yang benar-benar merupakan peluang dan mana yang bukan, ya. Ya, jadi eh yang masuk ke dalam klasifikasi fak- eh, faktor opportunity itu misalnya ya, jadi pasar ekspor yang terbuka lebar bagi produk lokal, wah itu peluang tuh. Nah, peluang mantap ya. Misalnya kompetitor atau pesaing utama mengalami penurunan reputasi, ya itu harus dijadikan peluang ya. Jadi kemudian dukungan dari program pemerintah untuk pengusaha pemula. Apa bentuk dukungannya? Misalnya ada apa namanya kredit dengan bunga yang kecil, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian itu kan merupakan peluang ya. Nah, kemudian misalnya munculnya minat masyarakat terhadap produk sejenis ya. Nah, itu jadi itu bisa digali itu menjadi peluang-peluang usaha. Jadi masih terkait dengan ini semua adalah analisis SWOT ya. Eh, dalam analisis SWOT opportunity atau peluang ini ya ini merupakan faktor eksternal ya ingat ya. Eh, faktor eksternal itu ada peluang dan ada ancaman ya. Nah, jadi faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan ya, jadi opportunity ini yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Nah, peluang ini dapat berasal dari tren pasar ya, juga kemajuan teknologi menjadi peluang, juga apa ya, kebijakan pemerintah seperti di awal saya jelaskan. Nah, jadi yang termasuk dalam faktor opportunity yaitu misalnya yang termasuk dalam faktor kesempatan ya eh, seperti misalnya meningkatnya minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan itu kan peluang nih dari luar supaya kita, eh, kalau meningkatnya minat konsumen itu kan berarti kita bagaimana kita harus eh, terpacu untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan mencukupi kebutuhan konsumen, otomatis kita akan mendapatkan income ya dari situ. Tapi tetap harus menjaga kualitas ya. Kemudian misalnya yang terkait dengan peluang itu perubahan regulasi yang menguntungkan ya bagi eh, misalnya UMKM. Kemudian kesempatan menjalin kerjasama dengan distributor baru. Kemudian ada adanya teknologi ya yang baru yang dapat mempercepat pelayanan misalnya seperti itu. Kemudian ancaman. Nah, ya. Dapat kalian baca ini ya. Jadi dapat saya jelaskan bahwa ancaman dalam studi kelayakan usaha ini perlu dianalisis secara cermat ya karena berkaitan dengan risiko-risiko eksternal yang dapat mengganggu rencana bisnis kita ya. Meski begitu ya, penting untuk mengenali faktor mana yang sebenarnya bukan termasuk dalam kategori ancaman. Ya, jadi apa saja yang tidak masuk dalam kategori ancaman? Misalnya pesaing menawarkan produk serupa ya dengan fitur tambahan, ya. Kemudian seperti misalnya penurunan daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi, ya. Ini kan ancaman yang bisa apa namanya? eh yang bisa dikendalikan ya. Nah, maksudnya bisa diminimalisasi ya. Kalau ancaman itu dari luar itu kalau dikendalikan nggak bisa ya, diminimalisasi. Seperti misalnya teknologi baru yang mengharuskan penyesuaian operasional ya kan.
itu merupakan ancaman kalau kita tidak memiliki tenaga ahli yang dapat menyesuaikan ya dengan teknologi yang baru. Nah, seperti itu ya, termasuk peraturan ya. Nah, langkah langkah untuk melakukan suatu perubahan ya, ada dua, ada langkah intervensi kekuatan, ada langkah menetapkan tindakan intervensi kepada dua jenis kekuatan. Ya. Jadi dua jenis kekuatan apa saja? Kekuatan dari dalam, kekuatan dari luar. Ya, kekuatan dari dalam, kekuatan dari luar adalah kesempatan-kesempatan. Ya. Nah, ini intervensi kekuatan ini ada kekuatan yang positif dan kekuatan yang negatif. Ya, jadi kalau kekuatan ya, positif itu dapat menjadi pendorong ya. Nah, itu kekuatan ini munculnya dari internal organisasi atau perusahaan. Nah, kalau yang eksternal itu kekuatannya itu kesempatan, opportunity. Ya, begitu juga dengan kekuatan penghambat ya, yang negatif. Nah, itu tadi yang kekuatan yang dapat memberikan nilai-nilai positif ya. Kekuatan yang menjadi penghambat nih ya, apa itu? Misalnya kelemahan, weakness, ya. Sebenarnya itu kelemahan ini akan bisa diperbaiki menjadi kekuatan ya. Karena kalau tidak diperbaiki itu yang munculnya dari dalam itu akan menjadi penghambat. Begitu juga dengan ancaman ya. Nah, kalau terkait dengan kekuatan pendorong ya, apa ya misalnya teknologi, hasil produksi, seperti itulah ya nanti dapat dia. eh, nah, kajian analisis SWOT, eh, eh, kajian analisis SWOT ya. eh, Itu pertama untuk mengetahui posisi perusahaan ada pada kuadran berapa. Pentingnya ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti kita akan sampai ke situ. Kemudian apa sih keputusannya? Nah, kemudian dari ini semua dilakukan analisis. Nah, menganalisisnya dengan apa? Dengan diagram analisis SWOT. Jadi ini dilakukan kajian analisis SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan ini dalam kuadran apa. Ya. Eh, Kemudian setelah diketahui dalam kuadran apa, lalu lakukanlah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, kesempatan, ancaman, lalu memetakan nih hasil ke dalam matriks matriks SWOT ya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui posisi strategis atau posisi strategi perusahaan ada di kuadran berapa, kan seperti itu. Nah, nih diagram analisis SWOT. Jadi ada 4 arah diagram analisis SWOT. Di sini ada garis vertikal dan horizontal. Ya, kalau yang vertikal ini ya, vertikal ini berarti dia unsur-unsur eksternal ya, ya yang datangnya dari luar perusahaan. Kalau yang horizontal ini adalah ini unsur-unsur yang muncul dari eh, perusahaan itu sendiri ya, dari dalam perusahaan. Nah, ini jadi nanti dari kajian analisis SWOT lalu dibuat dalam diagram analisis SWOT. Nanti akan sampai kepada perhitungan ya. Jadi masuk pada diagram apa apa namanya masuk ke dalam
apa kuadran berapa perusahaan gitu ya. Nah, eh misalnya perusahaan itu setelah dilakukan analisis penelitian, diolah, dikaji, hingga akhirnya diketahuilah posisi perusahaan ada pada kuadran satu, satu ya. Nanti ada perhitungannya. Nih, perhitungannya nanti dari hasil penelitian, kemudian dijumlahkan, eh, nanti ada empat elemen ya. Kan elemen ini empat elemen, weakness, opportunity, eh, kemudian strength, kemudian threat ya, ancaman. Ya. Nah, nanti setelah didapatkan nilai, setelah melakukan penelitian, nah, opportunity ini dapatnya berapa? O-nya. Opportunity dikurangi eh, threat ya, ancaman, baru bagi dua ya. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Eh, maka jika hasilnya eh, Y atau O ini positif, T ini eh, T ini apa namanya eh, T itu ancaman ya, ya. Jadi ini kemudian dibagi dua ya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, misalnya perusahaan itu pada setelah mulai perhitungan pada posisi kuadran satu. Ya, kuadran satu ini kan strategi agresif. Ya, kuadran satu itu strength. Ya, eh, ya strength kekuatan. Ya, nah ini biasanya nih kajiannya ini misalnya ya, oh produknya bagus, kesempatannya bagus ya, misalnya produknya banyak disukai, kemudian eh, jadi kemudian dalam berdasarkan diagram ini masuk ke kuadran berapa, misalnya masuk ke dalam kuadran satu. Nah, kuadran satu berarti eh, agresif ya, strateginya agresif. Nah, kalau strategi agresif ini menggambarkan situasi ini sangat menguntungkan ya bagi perusahaan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang kita miliki ini atau ya perusahaan kita ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dengan kekuatan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Jadi strategi yang harus diterapkan dalam kondisi kuadran satu ini yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ya, seperti itu. Kemudian begitu juga kuadran 2, misalnya dari perhitungan masuk ke dalam kuadran 2 ya. Jadi ini merupakan kekuatan ya. Eh, eh salah. Kuadran 2 itu strength, strength ya, kekuatan, strength. Ini kuadran satu tuh kuadran satu ini antara peluang dan kekuatan. Kuadran 2 ini antara eh, kekuatan dan ancaman. Kuadran 3 ini antara ancaman dan kelemahan. Begitu seterusnya. Oke. Nah, langkah-langkah penentuan posisi perusahaan. Ya, untuk mengetahui perusahaan ada pada kuadran berapa, perlu dilakukan penelitian dengan kuesioner untuk menentukan posisi perusahaan ya. Dan langkah-langkahnya itu pertama membuat matrik pendapat pakar dan konsumen ya. Nah, kemudian membuat lagi matrik kuesioner konsumen, kemudian buat lagi kuesioner matrik, kemudian
membuat lagi analisa posisi perusahaan ya seperti itu langkah-langkahnya. Ini balik lagi. Ah, nah ini sebagai contoh ya. Jadi kalau eh melakukan penelitian ya mau melakukan penelitian untuk membuat analisis SWOT, pertama buat dulu nih tabel kayak gini ya. Nah, seperti penelitian biasa kan pertama kita harus mengetahui berapa sih populasinya. Dari populasi yang ada diambil sampel apa namanya ya dihitung sampel berapa sih perhitungan sampelnya ya tarik sampel nanti dapat berapa orang gitu nah itulah nanti eh ini diedarkan ini semacam kuesioner lah ya ini diedarkan nah jadi sebagai contoh nih ya strength ini kekuatannya jadi kekuatan perusahaan ini ada misalnya gini pertanyaan apa namanya yang akan kita eh, tanyakan kepada konsumen misalnya atau bukan konsumen pun pakar ya. Nah, sebenarnya integriti ini bobot dari pakar ya. Nah, eh, kok udah lewat di mana ya? Ya, biasanya ditanya apakah makanannya murah, kemudian rasanya bagaimana, apakah makanannya sehat, tidak pakai borak dan sebagainya, misalnya kayak semacam tahu misalnya tidak pahit gitu ya, itu kan sehat. Lokasinya di mana ya. Nah, ini bisa dengan cara menentukan 1 sampai 5 untuk menghitung nih ya. Yang penting nanti pada akhirnya nilai ini 10 nih. Nilainya 10 totalnya. Ini kalau kita tanyakan kepada pakar ya. Nah, nanti integrity atau bobot ini dikali rating dapatlah skor ya. Nah, masuk. Nah, nih. eh Setelah buat tabel tadi ya, kita buat tabel ini, meneliti buat dulu. Kemudian buat nih, ini semacam kuesioner ya. Kuesioner ini apa ya dalam penelitian itu skala Likert ya. Skala Likert itu kan ada eh, skor perhitungan nih. Ya. Misalnya ini pertanyaannya nih, ini responden ya, respondennya namanya Rika. Ya, jadi eh ini kalau Rikani jawab satu artinya tidak setuju, jawab dua boleh jadi atau ragu-ragu, tiga berarti setuju, empat sangat setuju terhadap apa yang ditanyakan di dalam materi kuesioner konsumen ya. Bisa ini terkait dengan misalnya ini ya, makanan sangat murah. Oh, kan ini skornya 1 sampai 4 ya dari pertanyaan ini. Makanan sangat murah. Kata konsumen, iya sih, nggak terlalu mahal juga, ya, nggak terlalu mahal ya bisa dibeli ya, sangat murah. Oh iya, katanya, Kak, dia kasih angka 3, karena eh, kalau 4 ini berarti kan apa tuh, eh sangat murah ya, sangat murah sekali gitu ya. Nah, kasih angka 3, kemudian rasanya enak. Iya nggak sih? Oh iya, sangat enak, setuju. Kalau ini makanan sangat murah, oh iya setuju. Setuju berarti 3 nih kan ngasih nilai 3, klik 3. Terus rasanya enak. Oh iya sangat setuju rasanya enak ya, gurih seperti itu ya. Oh makanannya sehat ya, tidak pakai pengawet. Kalau pakai pengawet tuh biasanya pahit gitu kan. Kan bisa kita rasakan. Atau misalnya minuman, tapi minumannya itu agak pahit, berarti dia pakai apa induk gula kan seperti itu ya. Nah, oh ini jawabnya satu nih. Jawabnya satu. Satu berarti tidak setuju nih dikatakan makanan itu sehat karena rasanya pahit. Ya, tidak setuju. Dia checklist di sini. Ya, eh, maka itu harus ditawarkan ya supaya bisa menilai ini. Maka produk itu harus eh,
ada sampelnya ya untuk contoh gitu. Kemudian lokasinya bersih. Tanyakan juga nih sama konsumen. Hai Rika, bagaimana dengan lokasinya? Apakah lokasi tempat ini bersih? Nah, nanti Rika menjawab, ya, menjawab, "Hmm, boleh jadi sih, boleh jadi. Maksudnya dia ragu-ragu yang mau bilang ndak bersih, ndak gak kotor-kotor amat gitu kan. Jadi boleh jadi. Dia kasih checklist dia urut dua, ya kan? Nah, hari kita. Nah, jadi untuk menentukan ini kan rating ya, apa namanya ibaratkan ini rating ya, rating ini. Itu yang menentukan adalah konsumennya. Nah, kemudian ini juga masih nih, anggap ini pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Ini si Mia jawabnya ini. Nah, coba perhatikan betul-betul ya. Eh, oh, mm-mm. Jadi ini jawabnya ini. Ini tetap ada satu pilihan nih. Ya, kemudian ini tadi tadi yang pertama siapa Rika, Mia, Riko. Sebagai contoh ini empat ya, Dani. Nih ya. Nah, ini penting ini. Si Dani apa aja nih jawabannya? Oh, jawabannya tiga, empat, dua, empat. Nanti kita lihat ya. Nah, sebagai contoh nih. Terkait dengan pertanyaan makanan sangat murah. Nah, Rika ini ya, tadi kan makanan sangat murah, rasanya enak, makan sehat ini. Ini kan Rika jawabnya tiga, empat, satu, dua. Coba lihat Rika, Rika yang pertama kali. Rika. Nah, apa tadi? Tiga, empat, satu, dua. Ya kan? Nah, tiga, empat, satu, dua. Jadi ini dipindahkan gitu ya, dipindahkan ke sini. Nah, Rika tuh tiga, empat, satu, dua. Mia. Mia 2434. Kemudian Riko 2424. Kemudian Dani 3424. Paham enggak? Kira-kira diulangi lagi contoh Dani yang dekat ya. Eh, PowerPoint-nya dekat. Apa namanya slide-nya. Nah ini Dani. Dani kan 3424. Nah ini di ranting ke bawah ya. Nah ini kemudian lihat dirata-ratakan. Rata-ratanya dijumlahkan baru dibagi empat kan ada empat nih satu dua tiga empat jumlahkan bagi empat dapat rata-rata 2,5 2,5 itu kita bulatkan nih karena 5 bulatkan ke atas jadi tiga tiga tuh apa tadi tiga tuh kan setuju ya nah tiga tuh tadi setuju nih tiga setuju oke balik lagi begitu juga dengan eh ini terkait dengan rasanya enak dari empat responden ini nilainya berapa? Nilainya 16, dirata-ratakan jadi 4. Rasanya enak, semuanya mengatakan rasanya enak nih. Jadi sangat setuju kan, rasanya enak. Kemudian eh, makanannya sehat. Nah, dari empat responden ini, masing-masing ada yang jawab satu. Satu tuh apa tadi? Tidak setuju, kemudian setuju, katanya dua boleh jadi, ragu-ragu kan. Kemudian ya ini juga Dani bilang boleh jadi. Ah, jadi dijumlahkan jadi 8. 8 dibagi 4 kan untuk rata-rata kan sama dengan dua. Dua. Ah, boleh jadi nih, kata dia kan. Oh, yang mengatakan boleh jadi ini untuk makanan sehat, semua responden mengatakan boleh jadi. Ya kan? Boleh jadi kan berarti kan ragu-ragu ya, bilang bisa dianggap tidak enak lah gitu. Dibilangkan enak, tidak setuju dia kan. Nah, kemudian terkait dengan lokasi. Nah, lokasi ini masing-masing Rikan jawabnya dua, Mia empat, Riko empat, Dani empat. Nah, jadi terkait dengan lokasi yang bersih dari empat responden ini, jadi kok penelitian bukan empat responden ya, seperti biasanya kan berapa berapa populasinya, kemudian tarik sampel gitu ya. Ini kan sebagai contoh saja respondennya empat. Nah, kemudian setelah dirata-ratakan dapatlah ratingnya empat. Ranting empat ini
sangat setuju. Ya, setuju. Jadi 3, 4, 2, 4. 3, 4, 2, 4. Total ranting ya, ranting dari dari jawaban responden. Nih, ini kan tadi ya. Jadi ah eh ini nilai dari mana? Ya, integrity nilai bobot nih. Ya nanti ini bobot dikali rating dapat berapa? 6. Bobot dari mana? Bisa bobot bisa didapat dari nih pertama kali ya dibalikkan ke atas ini bolak-balik ya. Ini mana bobot? Nah, pertama kali kan kita melihat bobot atau integrity. Nah, integrity ini didapat angka-angka ini didapat dari pakar. Kita bertanya sama pakar, pakar suruh menilai ya. Pakar suruh menilai eh, penilaian kita eh, apa satu pokoknya totalnya harus 10. Nih totalnya harus 10 ya. Jadi dikasih skor 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 nanti atau 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Tapi karena ini 1 sampai 4 ini juga 1 sampai 4 ya. Nanti dia menilainya yang mana nih ya 1 sampai 4. Nanti kan di total jadinya 10 ya. Di total jadi 10. Nah, ini didapat hmm, dari pakar. Misalnya pakar makanan ya harus dari pakar makanan ya. Kalau yang ditanya tentang makanan rasa, maka dia berarti kan orang yang mampu menilai makanan rasanya seperti apa. Nah, ini ingat nih ya dari pakar. Kalau rating ini ya nilai ini nanti dapatnya dari responden yang kita ambil 4 orang tadi ini kan. Jadi kemudian yang terakhir dibuatlah ini matrik ini ya, matrik dari kuesioner ini sehingga dapat ini. Kemudian kita bikin lagi tabel seperti ini. Tabel yang pertama itu ya, tabel yang pertama setelah kita dapatkan ranting ini, masukkan nih 3, 4, 2, 1. Ini kan 3, 4, 2 4 ya, 3, 4, 2, 4. Kemudian dikalikan ya, bobot kalikan ranting dapat 6. Ini kan dapat 12. Ini dikali ini dapat 4. Ini kali ini 6. Jumlahkan total dari strength. Total dari strength berapa? 28. Ya. Kemudian total dari weakness berapa? 26. Ya. Ini ini sebenarnya bisa diurai. Cuman ini PowerPoint-nya kan eh, nggak mungkin bisa menampilkan semua. Bisa ini nanti ada yang tadi seperti yang pertama kan saya uraikan apa saja pertanyaan-pertanyaannya tuh ya. Kemudian ini jumlahnya misalnya di total ini jumlahnya opportunity, kemudian ancaman ini jumlahnya gitu ya. Ah, karena tidak bisa merinci seperti ini gitu ya, karena ini keterbatasan apa namanya eh slide ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah indikator-indikator SWOT ini, contohnya harganya murah, rasanya enak, sehat, lokasinya strategis. Nah, kemudian tentukan nih langkah pertama adalah menentukan bobot kan. Nah, seperti itu. Setelah bobot kemudian skor udah saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk menentukan bobot ini ya bisa dari pakar, juga bisa dari kita menentukan Excel ya. Yang penting menentukan Excel. Sebentar saya anu share ya. Saya ganti share yang ini. Ah, ini. Ini bisa dengan menentukan Excel ya, Pak, dari Excel, pakai Excel. Kalau kalau tadi berdasarkan pendapat pakar. Kalau kita tidak ada pakar ya, kita tidak ada pakar yang mau ditanya. Bisa menentukan sendiri ya, tentukan bobot. Ini ada yang ini pakai Excel.
ada yang tersembunyi, saya unhide dulu ya. Nah, jadi tentukan tingkat signifikannya. Ya, tentukan eh, ini kita tentukan tadi kan kesepakatan 10 ya, nilai total ini 10 ya. Nah, ini 10 ya. Nanti hasilnya ini 10 ya. Nah, ini eh, kita tentukan kira-kira berapa sih harganya, murah apa ya. Oh, udahlah kita letakin angka 2. Menurut saya sih murah nih. Menurut si penjual nih. Udah menurut si penjual murah. Dan rasanya juga enak. Tapi jujur ya dalam diri kita jujur. Ah, rasanya enak, sehat dan aman 3. Lokasinya mudah terjangkau. Kan seperti itu. Itu kita kasih angka 3 ya. Eh, Mengapa kita nih bisa dengan cara lain dengan Excel ini? Yang penting ini nilainya harus total tingkat signifikannya 10. Nanti misalnya bobot ini kita akan ngerubah-ngerubah, ya akan ngerubah-ngerubah ini akan otomatis ini berubah, ya. Jadi otomatis akan berubah. eh Misalnya gini ya. Misalnya eh ini kan tentang tingkat signifikan ya, kita kan bisa berubah-ubah nih. Ragu tadi, oh saya tadi kasih nilai 2. Ragu. Menurutku nilainya di sini 4 ya. Karena ini perhitungan ini nih, ini harus tetap nilainya 1. Bobot ini totalnya harus 1. Kalau 1 atau 10 ya, 1 atau 10. Nah ini kalau kalau tadi menggunakan pendapat pakar totalnya 10 ya. Nah di sini juga 10 nih, totalnya 10. Tapi yang kita ambil ini bobotnya. Mana yang tadi kadang saya bingung nih jelaskan ya. Jadi ini kan bobot yang udah jadi. Ya, bobot udah jadi, minta pendapat pakar. Kalau kita pakai yang Excel ya, ini pendapat kita. Kadang kita ini ragu-ragu gitu ya. Mau berapapun dikasih nilai ini nanti perkalian tetap jadi 1. Ya, tetap jadi 1. Misalnya contoh. Oh, saya mau merubah, nah ini mau pendapat saya mau 4 nih. 4. Kita kasih 4. Eh, Kita kasih 4 ya. Ini tadi 2, ini 4. Hmm. Nah, berapapun yang kita masukkan nilai ini tetap totalnya 1. Ya, tetap totalnya 1. Nah, ini biasanya lebih akurat. Misalnya kita ada keraguan-raguan ya. Oh, menurutku ini eh jadi ini tidak akan ini ya, nilai ini tetap akan menjadi 1 sini. Misalnya ini akan saya rubah nih menjadi 5. Nah, ini totalnya tetap 1 ya, misalnya 5 gitu loh. Misalnya 5 kok anu, misalnya 5. Nah, ini tetap totalnya 1 di sini. Ya, bagaimana cara mendapatkan ini 1 ya? Tar. Hmm, rumusnya tak nampak ya. Hmm, jadi ini 4 ya. Ini kan dapat untuk merumus ini dibobot harga murah. Ini ini ya posisi pada di sini. Ini dibagi ya. Ini kolom apa nih? L4 dibagi dengan L8 ya. Begitu seterusnya. Ini berarti L berapa nih? L5 dibagi L8 sini. Nah, nanti tetap nilainya sini 1 ya. Nilainya 1 atau 100 kan. Nah, karena ini di belakang 1 ada ini nilai 100 atau 100. Nah, supaya tidak membingungkan, makanya ini di hide ya, hide. Ibu hide kan, hide. Ah. Jadi maka yang akan nampak bobot. Padahal di sini untuk memunculkan bobot ini
ada yang tersembunyi di sini dari hasil perhitungan di dalamnya. Nah, ini jadi bisa dengan cara kita menentukan sendiri tanpa pakar, ya, dengan rumus ini pakai Excel. Maka di sini dapat ya 3424, ya kan? 3424. Di sini juga kan apa namanya? Ini kan 3424, ya kan? 3424. Ya, jadi berapapun akhirnya jadinya 3424. Nah, sampai pada sini mari kita lanjut. Kadang-kadang bingung Ibu menjelasinya ya. Nah, lanjut karena harus bolak-balik nih slide-nya. Ya. Sampai Ibu kasih panah-panah ini supaya lebih jelas. Nah, setelah tabel-tabel tadi, maka kita kembali ke lanjut kepada diagram analisis SWOT. Diagram ini untuk menentukan dari perhitungan dari penelitian itu setelah diolah datanya, dia ada pada kuadran berapa sih hasil perhitungannya? Kan seperti itu, ya. Jadi, mari kita berhitung, ya. Ini kan rumusnya gini. Ini kan X sama Y ya. X itu yang ini horizontal, Y ini yang vertikal. Ya. Nah, X, Y. Jadi eh, ini rumusnya untuk rumus X, ini X ya. Itu S dikurangi W dibagi 2. Mari kita ingat-ingat S kurangi W bagi 2. S itu apa? S itu kan strength ya, strength ya, strength kekuatan. W itu apa tuh? Kelemahan. Ya, W itu kelemahan. Ya, kemudian sama dengan 2 ini kan 28 dikurang 6. Mari kita ngelihat tabel yang atas. Ya. Tadi kan W-nya S-nya nih S ya, S kan 28. W-nya W-nya 26. Kita lihat. Nah, S tadi 28, ya kan? S ini 28, W-nya 26. Dibagi 2 sama dengan 2/2. 2/2 dibagi lagi sama dengan 1. Nah, 1 ini 1 kan nilai positif nih. 1 nilai positif, maka letaknya di mana? Nah, karena ini kan X nih. Ini kan X nih ya kan? Ini X. Ini X nih. X dapat 1, maka ada di garis horizontal sini. Karena dia positif di sini. Kalau negatif ke sini. Ya, ini negatif, ini positif. Letaknya di sini 1 nih. Lalu dihitung yang kedua. Opportunity dikurang trade. Ya, trade ancaman. Opportunity. Ini kan opportunity dikurang trade ancaman. Kita lihat nih tabel tadi. Ya, opportunity 27, trade 24. Mari kita lihat. Y, ini kan posisi Y ya. Y itu rumusnya opportunity dikurang trade bagi 2. Opportunity 27, trade 24. 27 kurang 24, kemudian dibagi 2. 27 kurang 24 kan 3. Dibagi 2 sama dengan 1,5. 1,5 ini masih positif ya. Nah, Y positif. Ingat, positif itu sebelah kanan. Ya, maksud saya positif itu kalau X itu sebelah kanan ke kanan. Kalau kalau ini kalau Y ini ya positif itu berarti di atas ke atas. Nah, bawah itu negatif ya atas. Maka untuk X positif 1, Y positif 1,5. Kira-kira posisi di sinilah, anggaplah begini ya. Nah, jadi eh, di sini posisinya. Berarti ada di sudut opportunity dan S. Ya, ada di sudut O dan S. Ini kan dari hasil perhitungan ini ada di sini. Maka ternyata dari perhitungan tadi, dari hasil penelitian yang ditanyakan kepada di wawancara pakar atau responden, ya, itu perusahaan pada kuadran 1. Nah, sampai sini paham mudah-mudahan ya.
Sampai saya kasih tanda nih ya. Ini artinya ke sini positif, ini negatif. Untuk yang X ya. Kok sini positif, ke bawah negatif. Ya. Jadi ini ini internal ya. Jadi anu, S sama W ini faktor internal. Kelemahan kan ada di dalam perusahaan, kekuatan juga dari dalam perusahaan. Kalau yang ini eksternal nih, atau lingkungan luar dari perusahaan kita, ya. Ingat, ya. Jadi setelah kita hitung ini, maka perusahaan ada di kuadran satu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oh, apa nih? Bentar. Eh, ada bau gosong. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, setelah kita membuat diagram analisis SWOT, langkah berikutnya adalah kita kan ingat nih, kita setelah melalui perhitungan tadi ada pada posisi kuadran satu ya. Kuadran satu itu strateginya agresif nih. Ya, kuadran satu strateginya agresif. Kalau kuadran dua strateginya diferensial ya, diferensiasi. Diferensiasi ini artinya melakukan perubahan ya. Nah, kita ingat dalam posisi kuadran satu. Mari lihat. Lalu kita lihat nih matriks TOWS-nya. Matrik matriks TOWS. TOWS ya. TOWS. Nah, apa itu di kuadran satu? Kuadran satu ini ya. Kuadran satu berarti gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, tadi kan pada posisi satu ya. Nah, ini berarti strategi yang dipakai strategi SO ya. SO ini strength kekuatan, O kesempatan ya. Jadi opportunity ya. Eh, Kekuatan dan opportunity. Jadi kita pada kuadran satu tadi ya. Kuadran satu itu strateginya tadi strategi apa tadi? Eh, eh, kita lihat agresif. Agresifnya itu gunakan ya kekuatan untuk memanfaatkan peluang ya. Jadi strategi ini ya dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan ya, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya ya. Lalu bagaimana jika perusahaan jatuh pada ada pada setelah melakukan penelitian dan perhitungan, kemudian dilakukan analisis SWOT dan akhirnya matriks TOWS ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 ini strength ya, strength dan threat. Strength ketemu ancaman ya. Jadi strateginya apa ini? Kalau tadi diferensiasi kan, tuh diferensiasi. Strategi kedua, apa kuadran 2. Nah, ini strategi dalam menggunakan terkait dengan ST ini, ya ST ini, strength dan threat tadi. Strength itu kekuatan ancaman ini kan strateginya tadi strategi diferensiasi ya. Jadi ini artinya strategi ini eh, dalam menggunakan kekuatan ya, kekuatan kan strength ini ya. Dalam menggunakan kekuatan ini, kekuatan yang dimiliki ya oleh perusahaan ini untuk mengatasi ancaman. Jadi dengan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman ya. Apa misalnya contoh ya tadi kekuatannya apa? Mampu melakukan perubahan ya
diferensiasi itu ya. Lakukan perubahan nih, cepat lakukan perubahan untuk mengatasi ancaman. Nah, bagaimana jika posisi ada di kuadran 3, WO, weakness dan opportunity, ya. Weakness itu kan peluang ya, peluang, kekuatan. Weakness, weakness itu kelemahan dan ini opportunity. Kelemahan dan opportunity. Nah, itu pada kuadran 3. Apa ya kuadran 3? Ini di sini, strateginya defensif, bertahan. Bertahan ya, defensif itu kan bertahan ya. Jadi strateginya ini bertahan ya. Jadi strategi ini ya, yang ketiga nih, atasi kelemahan, weakness kan kelemahan nih. Atasi kelemahan dan memanfaatkan peluang ya. Jadi strategi ini diterapkan ini berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Jadi kelemahan yang ada ini diminimalkan ya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Lalu eh, kuadran keempat ya, tadi udah dibahas 1, 2, 3, 4. Sekarang yang 4. Kalau perusahaan ini misalnya jatuh pada kuadran keempat, nih ya, berarti di sini strateginya harus berputar haluan, ya, berputar haluan. Nah, ini jadi kuadran 4 strategi WT, ya. WT ini weak- weakness, kelemahan berpasang dengan eh 4 ini, ini ya sebenarnya WO ini. Ini terbalik ini ya, terbalik ini. Nah, ya, jadi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, nanti kita perbaiki lah ya, terbalik. Nah, jadi strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif ya, defensif ya. Eh, yang keempat nih, yang ini defensif. Yang ketiga nih defensif. Ini salah letak, ini harusnya 3 ini 4. Salah ini. Ini 4, K4, sorry ya, K4. Ini K3, kuadran 3. K3, balik tadi. Ya. Nah, ini pada posisi, seharusnya pada posisi ini nih yang terakhir nih ya. Keempat, atasi kelemahan dan manfaatkan peluang. Ini apabila pada perusahaan ini setelah dilakukan analisis SWOT itu, penelitian, dan ada pada posisi kuadran 4. Kuadran 4 ini kan eh, apa namanya, strategi WO ya. Jadi meminimalkan kelemahan ya. Gunakan peluang untuk minimalkan kelemahan. Nah, kemudian strategi yang ini kan WT nih, weakness dan threat, ini kan strategi ketiga, tadi kan terbalik penjelasannya. Nah, ini kan yang ketiga tadi kan defensif ya, strategi defensif. Strategi defensif ini biar tambah jelas nih loh, defensif kuadran 3. Nah, ini pada kuadran 3 ini strateginya defensif, yaitu maka tindakannya itu harus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, ya. Nah, strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif ya, dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman-ancaman. Seperti itu. Nah, ini kalau melalui penelitian. Tapi ada cara lain nih, ya, ada cara lain. Cara lain yaitu dengan perkiraan tidak pakai hitungan kualitatif, tapi sebaiknya yang kuantitatif karena kita melibatkan wawancara orang luar ya. Walaupun kalau dalam keadaan ter apa namanya, eh mungkin kita ada keterbatasan-keterbatasan bisa mengambil apa namanya, perkiraan perhitungan
analisis SWOT dengan kualitatif. Ini perlu kejujuran karena kita pertanyaan dari kita jawab sendiri. Nih, contoh ya. Nah, untuk membuat itu apa namanya analisis SWOT dengan membuat eh, apa namanya faktor menganalisis faktor SWOT ini ya eh, menggali dari ini ya faktor-faktor strategis ada man itu sumber daya manusia, ada mesin itu bisa peralatan, bisa material, ada keuangan, kemudian ada metode cara, ada bahan baku, ya, kemudian ada apa nih, bagaimana pemasarannya. Digali dari ini nih, 36M ini, ya, untuk mengetahui mengetahui faktor strategisnya. Eh, itu menggunakan analisis SWOT kualitatif. Nah, kualitatif ini kan dari kata-kata ya, dari kata-kata atau kalimat. Misalnya gini, kita menganalisis kekuatan. Kekuatan kita, kalau tadi kan kita kuantitatif kan bermain angka. Ini bermain kalimat kata-kata. Kekuatan, apa sih digali kekuatan kita? Oh, kekuatan intinya, kekuatan itu apa sih ya? Kekuatan inti eh misalnya kekuatan inti ini kita memiliki kekuatan inti salah satu misalnya apa manajemennya baik gitu ya, manajemen yang baik gitu ya. Nah, seperti itu. Atau memiliki tenaga ahli ya, kita memiliki itu kan inti tuh kekuatan inti apa apa tenaga skill ya. Nah, dalam kurung tenaga skill. Ini udah dirubah kok masih tidak berubah sih. Kekuatan inti itu skill. Nah, ya, skill ya. Jadi kemudian ini dari strength ini kekuatan ini kita analisis oh ini kita mempunyai skill perusahaan kita. Pede lah ya. Nah, kemudian kekuatan keuangan oh kita punya modal yang cukup ya, besar modalnya. Oh perencanaan yang baik kita mempunyai perencanaan yang baik nih. Udah mulai kajian-kajian gitu ya, perencanaannya baik gitu ya. Dan manajemen yang ada tuh terampil. Nah, hitungnya ada berapa nih? Jadi dari sini secara kualitatif kita gali nih kekuatan perusahaan ini ada 4. Kemudian dari peluang nih ya kita gali. Oh potensi pasar yang belum dimanfaatkan ada. Terus adanya perubahan yang menyenangkan dalam pasar yang bisa dijadikan apa, peluang gitu ya. Kemudian teknologi baru yang muncul. Oh produk ada produk baru ya. Teknologi baru kita mampu membuat produk baru misalnya. Ini kan eh, eh, ada produk baru, kemudian kita bisa mengembangkannya, bisa juga kan dari anu yang ada nih, dari produk yang baru. Aduh, ngelek-ngelek. Ya. Kemudian begitu seterusnya, kelemahan dihitung ada berapa? Ini kendala atau ancaman ada berapa? Ada 3. Ini 4, 4, 4, 3. Ingat, ini W 4, S 4, O 4. Yang 3 cuman ancaman. Mari kita mm, buat. Nah, lalu kita kembali ya, kembali ke atas. Ini salah yang Ibu buka nih ya. Atau ada yang baru. Nah, berarti kan misalnya kita ini melihat nih ya. Oh, kekuatan kita baik, peluangnya baik. Nah, dari sini yang
Jadi kompetensi kompetisi intinya kompetisi intinya bagus, skillnya bagus ya. Ini keahliannya bagus ini ya untuk menghadapi ancaman nih, ancaman persaingan ya, ancaman persaingan dengan skill yang bagus kita mampu nih menghadapi pesaing, ya kan? Kemudian jadi ini arahnya ke sini ya, ke sini, ke sini. Jadi eh, pembandingnya ke sini sama ke sini. Bisa kompetisi inti, skillnya bagus. Nah, karena skill yang bagus ini bisa nih memanfaatkan potensi pasar yang belum dimanfaatkan. Ya, apa misalnya kita lihat peluang di pasar. Oh, ternyata masyarakatnya nih suka apa ya? Suka makan, suka berkuliner gitu ya. Oh, dengan memiliki kemampuan ahli yang di bidang kuliner, maka membuatlah masakan nih, makanan ya, apa kuliner ya, menawarkan kuliner. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kemudian menjawab ini ya. Ini juga akan menjawab ini. Nah, sekarang gini, kalau ini kan sama-sama empat, sama-sama kekuatannya sama positif. Kalau ini kekuatan ke T, S ke T ya. Kalau di atas ini S ke T mana? S ke T. ST. Nah, ST ini kan pada kuadran 2. ST, ya kan? ST pada kuadran 2. Ah, jadi kita bisa mendapatkan gitu. ST ini ada pada kuadran 2. Tapi itu kan tadi 4 sama 3. Mari kita lihat. ST. ST mana? ST. Ya. S tadi berapa? Lupa lagi. Lihat lagi ke bawah. Tuh saya. Nah, S4 T3. Ingat tuh S4 T3. S4 ST toh. S4 ini di sini ST berarti kuadran 2. Mari kita buktikan. Kuadran 2 S tadi 4 T3 ya. S4 ya kan? 4 kan lebih besar daripada 3. Nah, berarti di posisi di sini S positif 4 T3. Nah, terbukti toh ada pada kuadran 2 ya. Nah, jadi bisa dengan cara kualitatif. Dengan cara misalnya mana yang lebih besar? Kalau lebih besarnya ke sini, misalnya ini 4 ini 3. Kalau sini 4 kemudian S-nya 3 lebih kecil. Nah, berarti eh, ini 4 S-nya 3 ya. Posisi ada di mana? Mana lihat. Eh, agak susah memang kualitatifnya. S4, S4 apa tadi? T3. Misalnya terbalik S4 T3 ya. S4 T3. Ah iyalah S4 T3. Maksudnya S3 tadi ya. Kalau S-nya 3, ininya 4, T-nya 4. S3, T-nya 4. Tetap ya. Jadi ada pada posisi tetap ya. Pada posisi di ini. Dia ada di kuadran 2 ya. ST kan tetap di kuadran 2. Nah, nih. Misalnya T-nya 3 di sini, T-nya S, S-nya 4 atau S-nya 3, T-nya 4. Ya, ada di kuadran 2. Nah, seperti itulah ya. Kalau kualitatif memang sebenarnya kurang akurat gitu ya. Eh, karena harus berdasarkan kejujuran. Nah, ini cara kualitatif. Kita tinggal melihat mana sih yang banyak gitu ya. Mana yang banyak nanti tinggal kita masukkan.
dia ada di posisi mana gitu ya. Nah, ini kan dia ada di posisi mana? Ya. Misalnya peluang sama ancaman. Enggak dia. Jadi pasti ini eh, apa namanya? Kekuatan sama peluang. Jatuhnya kekuatan sama peluang atau kekuatan sama ancaman. Kalau kekuatan sama peluang. Kekuatan sama peluang sama-sama 4. Mari kita lihat. Ada di mana nih? Kekuatan sama peluang. Kekuatan itu tadi apa? Kekuatan itu kan strength ya. Peluang ini. Nah, ada di satu nih, SO ya. Eh, Kekuatan kan strength, peluang kan opportunity. Nah, ini ada di sini posisinya ya. Ada di sini. Maka kalau dilihat di sini berarti strategi ada di posisi sini ya. Kekuatannya sama-sama kuat nih di sini ya. Sama-sama kuat ya. Ada di posisi ini ya, kekuatan ya. Kekuatan ini kan di sini 4, di sini peluangnya juga 4. Nah, posisi sini strateginya agresif ada di kuadran 1. Nih, toh. Nah, strength dan opportunity. Ini strength, opportunity ada di sudut ini. Nah, ini kalau kualitatif ya, kualitatif diuraikan kalimatnya. Nah, ini ya, jadi sama-sama kuat. Oke. Lanjut. Jadi pilihan alternatif yang digunakan dalam diagram analisis SWOT. Misalnya perusahaan jatuh pada kuadran 1 atau setelah melalui penelitian ada dalam posisi kuadran 1. Maka organisasi ini menghadapi berbagai peluang lingkungan dan memiliki berbagai kekuatan yang menjadi pendorong pemanfaatan berbagai peluang tersebut ya. Kemudian kalau kuadran 2, organisasi ini memiliki berbagai kekuatan internal menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan ya. Kuadran 2 tadi ya. Ah, eh, Lalu strategi yang paling tepat dalam strategi diversifikasi tadi yaitu apa itu diversifikasi? Yaitu strategi memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekarang ini untuk membuka peluang yang jangka panjang untuk produk atau pasar yang baru. Seperti itu. Begitu seterusnya ya. Kalau dia di kuadran 3, posisi organisasi menghadapi peluang pasar. Kuadran 3 berarti kalau ini gini segi 4 nih ada di sini kuadran 3 ya. Eh, itu posisi organisasi menghadapi peluang pasar yang besar di satu pihak, tetapi memiliki keterbatasan kemampuan karena berbagai kelemahan organisasi. Nah, dalam kondisi demikian, strategi yang tepat bagi organisasi itu untuk melakukan atau putar haluan ya, mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi secara internal ya agar peluang pasar dapat dimanfaatkan. Nah, kalau pada kuadran 2 ini kan maaf, kuadran 4 ini ya, ini kan berarti kan weakness dan opportunity ya. Weakness horizontal dia ke kiri, ya ke kiri apa ya ke kiri. Terus opportunity itu yang ke atas ya. Apa namanya? Garis vertikal yang ke atas. Opportunity. Ini berarti dia ada kuadran 4 pada kuadran 4. Benar, ayo kita buktikan ya. Jadi kuadran 4 itu eh weakness dan opportunity. Ini kuadran 4. Balik lagi ke tadi. Ini kuadran 4 nih. Kan weakness nih. Posisi ada di sudut weakness dan opportunity. Balik lagi. Nah, nih ya. Jadi ini tadi kan eh dia strateginya kan putar haluan tuh. Jadi dia menghadapi kondisi yang paling buruk karena harus menghadapi tantangan yang besar.
ya, yang bersumber dari lingkungan dan pada waktu yang bersamaan dilanda berbagai kelemahan internal yang eh, kritikal. Maka strateginya itu putar haluan ya kepada kuadran 4 ini. Ya, kita menghadapi kelemahan ya. Nah, analisis kelayakan keuangan ini ya, ini modul yang dibutuhkan ya, ada 4 nih, nggak usah diuraikan panjang lebar. Nah, jadi ini eh, sebagai keterangan bahwa peralatan ini tidak masuk dalam biaya produksi ya. Jadi kita membuat apa namanya tabel nanti ya, tabel apa sih modal awal gitu untuk membuat sebuah usaha ya terkait dengan analisis kelayakan keuangan. Jadi udah analisis SWOT, analisis kelayakan keuangan juga harus diperhitungkan ya. Jadi dengan menghitung modal yang dibutuhkan, penetapan harga jual, menghitung laba rugi, menghitung presentase keuangan. Ini nanti ada nih 1, 2, 3, 4. Ini terkait analisis keuangan setelah melakukan analisis SWOT ya tadi ya. Nah, 2 yang perlu teliti. Nah, jadi perlu diketahui bahwa peralatan itu tidak masuk ke dalam biaya produksi. Hal ini disebabkan peralatan bukan barang pakai habis untuk setiap kali produksi, ya. Jadi barang pakai habis itulah yang masuk ke dalam biaya produksi ya, karena alat tidak habis bisa dipakai berkali-kali, ya. Nah, biaya bahan baku merupakan komponen dalam analisis biaya produksi ya. Kalau biaya bahan baku, apa sih misalnya biaya bahan baku itu biasa bahan yang pakai habis, yang untuk menghasilkan produk, ya. Nah, lalu apa saja modal yang dibutuhkan? Nih, tadi kan modal yang dibutuhkan toh. Nih, modal yang dibutuhkan. Apa saja modal yang dibutuhkan? Yaitu peralatan, bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional. Contohnya BBM dan transportasi. Nah, kita membuat tabel. Ya, naikkan sedikit ya. Nggak apa lagi nih. Buat tabel ya. Jadi ini anggaplah kita mau memproduksi apa ya? Kalau melihat ada daun pisang, beras, kentang, wortel ini lempar lah ya, lempar. Arem-arem ya, kita akan memproduksi arem-arem lah ya. Untuk membuat arem-arem itu ya, eh, kita mengeluarkan modal dulu nih ya. Misalnya nyoba beras 1 liter, 12.000. Daun pisang 3 ikat aja cukup 6.000. Kentang 3 buah. Nanti kan dicampur-campur dengan wortel, daging, dan sebagainya. Jadi inilah bahan bakunya. Total pengeluaran bahan baku ini itu ada 50.000. Nah, ya kita bikin tabel kayak gini. Kemudian, nah setelah itu kan setelah menentukan itu tadi bahan baku, lalu kita menetapkan harga jual. Harga jual. Nah dari sini, ini udah gampang, udah Ibu contohkan ya cara perhitungannya. Menghitung untuk menghitung harga jual itu ya, kita mau tahu berapa sih keuntungan yang akan kita dapat ya. Jadi untuk maka kita pastikan dulu kita akan mengambil untung berapa persen nih supaya kita bisa menentukan harga jual ya. Nah, jadi kita tentukan laba yang diinginkan 25% ya. Kita tentukan. Maka kita hitung nih harga jualnya. Pertama yaitu kita hitung nih HPP. Harga pokok per unit. Harga pokok per unit tadi kan harga pokoknya berapa? 50.000 kan harga pokoknya HPP-nya. Tadi setelah beli bahan bahan bakunya tadi itu kan. Nah, itu kan 50.000 habis ya kan. Kan kita yang kita butuhkan harga pokok. Totalnya itu 50.000. Misalnya dari 50.000 kita buat lontong dapat nih 25 lontong. Maka 50.000 dibagi 25 lontong. Ah, ya. 50.000 dapat bagi 25 lontong yang dari modal 50.000 dapat 25 lontong bagi. Jadi dapatlah dia 2.000 satu lontong toh.
dia kita dapat 2.000. Nah, dari 2.000 itu kan kita ingin dapat keuntungan 25% tadi. Ini baru HPP ya, harga pokok penjualan. Nah, maka kita akan eh, eh, tentukan nih harga yang dijual berapa setelah ditambahkan dengan keuntungan laba yang diinginkan. Ya, jadi HPP-nya, HPP ditambah laba yang diinginkan. HPP tadi 2.000 ditambah laba yang diinginkan. Maka ditambahkan jadi 2.500 ya. Nah, maka inilah HPP-nya nih. Harga pokok harga jual per unit ya. Harga jual per unit pertama ditentukan dari HPP ditambah dengan keuntungan. Nah, jadi ini udah pasti keuntungannya pasti 25%. Ya, dari sini mudah-mudahan paham ya. Karena ibu saking mau supaya jelas muter-muter kadang-kadang malah jadi tidak paham. Jadi bingung. Mudah-mudahan paham. Nah, setelah menetapkan harga jual, tadi kan menentukan modal awal, kemudian penetapan harga jual, kemudian menghitung laba rugi laba ya atau laba rugi. Langkahnya yaitu ini contohnya udah sangat jelas ya contohnya. Tadi kan pendapatannya berapa tadi? Pendapatannya kan dari harga jual per unit tadi kan 2.500 dikali 25 buah. Maka keuntungannya dari 25 armarem itu dapat keuntungan 62.500. Misalnya kan seperti itu. Nah, jadi eh, untuk menghitung laba ruginya itu total biaya dikurangi biaya bahan baku. Ya, total biayanya kan 50.000 nih, ya, 50.000, ya. Maka laba bersihnya itu, ini kan 50.000 ini kan total biaya. Sorry. Eh, ini kita catat dulu ya, total biayanya 50.000. Kemudian untuk menentukan laba rugi, ya, ini ibu yang ngantuk atau gimana ya? Kok jadi apa capek ibu? Jadi laba bersih untuk menentukan laba bersih itu pendapatan dikurang biaya bahan baku. Pendapatan tadi 62.500 ya. Kemudian bahan bakunya kan totalnya 50.000 ya. Jadi adalah di sini ada selisih 12.500. Inilah keuntungannya. Jadi laba bersihnya ini 12.500 ya. Nah, nah, keuntungan ya. Untuk mengetahui perusahaan dalam kondisi sehat atau secara finansial perusahaan profit meraih keuntungan, maka perusahaan harus menghitung rentabilitas ekonomi perusahaan dan rasio profitabilitas. Ya, bagaimana perhitungannya? Rentabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, atau ini adalah sebuah perbandingan keuntungan bersih dengan modal yang modal. Ya, itu atau menjadi aktiva ya, kekayaan yang menjadi sumber penghasilan dari laba itu sendiri ya. Nah, eh ini pengertian dari rentabilitas dan profitabilitas kalian bisa eh, baca sendiri ya. Nah, tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas yaitu mengetahui laba perusahaan dalam satu periode tertentu, misalnya 1 tahun atau 1 bulan. Kemudian mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya. eh, Kalau dia per bulan berarti bulan sebelumnya dengan yang sekarang, atau kalau tahunan berarti tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Kemudian untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Nah, itu ya. Jadi untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Kemudian ini tujuannya kan yang keempat itu mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Ya. Nah, ini perhitungan rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ya. Eh
bahwa rentabilitas ini rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi modal, total modal kali 100. Nah, maka rentabilitasnya itu eh, 25%. Kemudian ini juga profitabilitas atau margin laba bersih. Ini rumusnya ya. Laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100. Dapatnya 20%. Nah, analisisnya ini ya, jika R jika R lebih besar dari P, maka usaha tersebut masih mendapatkan keuntungan. Tadi R-nya berapa? R-nya 25, P-nya 20. Berarti R lebih besar dari P. Kesimpulannya perusahaan mendapat keuntungan, ya kan? Mendapatkan keuntungan, maka ini boleh dikembangkan terus, gitu ya. Nah, jadi usaha lontong ini masih memperoleh keuntungan, ya. Ini udah jelas ini udah sampai perhitungannya pun udah ditampilkan di sini, ya. Nah, rencana bisnis, ya. Rencana bisnis ini merupakan alat perencanaan untuk membuat suatu ide menjadi kenyataan. Nah, rencana ini dibangun berdasarkan studi kelayakan ya. Tujuannya adalah untuk membimbing para wirausahaan meluncurkan dan mengoperasikan usahanya serta membantu mereka, para pengusaha itu memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. Ya, karena dari ini nih rencana bisnis ini bisa dijadikan untuk apa namanya? Untuk eh, persyaratan mengajukan kredit atau tambahan ya atau untuk menarik investor ya. Dari ini semua kan dapat diketahui nih posisi perusahaan ini tadi dalam keadaan gimana? Dalam keadaan sehat ya karena R itu lebih besar dari P. Nah, nah, nah. Jadi ini referensinya dari semua itu cukup panjang lebar ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.